ridho para leluhur kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana biasa kita membahas dalam pembahasan ilmu fikih di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dan sekarang kita memasuki ke bab al-agsalul masnunah, bentuk mandi yang disunahkan di dalam Islam. Ada beberapa mandi yang nilainya dinilai sunat Nabi. Wahya kathiratun minha. Dan mandi yang disunahkan itu banyak, tapi di antara yang banyak-banyak itu disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama disunahkan mandi, yang pertama adalah ghuslul jumu'ah. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunat. Bahkan sebagian ada pendapat menyatakan bukan sunat, tapi itu hukumnya wajib. Mandi di hari Jumat. Kapan waktunya yang disunatkan untuk kita mandi di hari Jumat? Mulai waktunya bitulu'il fajri wa yakhruju waqtuhu bil ya'as min huduril Jumat. Kapan disunahkan pada hari Jumat itu mandi? Semenjak terbit matahari sudah mulai kita disunahkan untuk mandi. Sampai kapan terakhirnya? Sampai sekiranya kita tak terkejar lagi kalau imam sudah ada pucuk mimbar. Kapan imam sudah pucuk mimbar, tidak memungkinkan lagi nak mandi, maka tak disunahkan lagi mandi. Lebih afdalnya setiap kita hendak pergi ke masjid untuk sholat Jumat, maka itu dinilai hukumnya sunnah. Nah, yang disunahkan ini hanya untuk orang yang hendak melakukan ibadat sholat Jumat. Yang disunahkan mandi ini bagi yang hendak melakukan ibadat sholat Jumat. Jadi dia disunahkan untuk mandi. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua sunnah yang dimana mandi yang disunahkan di dalam Islam. Yang kedua adalah ghuslul idain, mandi di dua hari raya. Mandi di dalam dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Mulai kapan masuknya waktu? Masuknya waktu itu mulai muntasifil lail, mulai dari setengah malam pada malam hari raya. Kalau Idul Fitri berarti tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha berarti tanggal 10 Zulhijjah. Patokan waktunya yang disunahkan untuk kita mandi mulai dari pertengahan malamnya. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Jadi kalau 1 Syawal jam 12 malam kalau kita bangun nak mandi boleh dengan niatnya mandi sunat hari raya, atau subuh hari, misal taruh kelab tengah dalu tengah malam tak kuat rasanya nak mandi, palingan subuh. Nah, kalau subuh di hari raya itu dia mandi, masang niatnya mandi sunat hari raya, maka itu dia akan mendapatkan nilai pahala yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusanul ghusl lil yawm, dan disunahkan bagi yang mandi khusus di hari itu baik siapa pun, baik yang hendak melakukan sholat Id atau yang tidak melakukan sholat Id. Misal dengan contoh ada alasan-alasan tertentu, sekiranya dia tidak bisa mandi, maka pada hari itu dia tetap disunatkan untuk mandi. Kemudian mandi yang ketiga, mandi yang disunahkan di dalam Islam yang ketiga adalah ghuslul ghasilil mayyit, mandinya orang yang tukang memandikan mayit. Siapapun yang sedang memandikan mayit, setelah dia mandikan mayit, maka sunnah hukumnya dia mandi lagi. Hukumnya sunnah dia mandi lagi. Walaupun mayit yang dia mandikan itu adalah mayit yang kafir sekalipun.
Ada orang kafir meninggal mandi kan misal. Habis dia mandi kong mayit tadi, mandi kan orang meninggal tadi, habis dari situ dia sunat mandi. Dia disunahkan hukumnya mandi. Walau kana al-ghasil haidhan aw nufasa. Baik yang memandikan jenazah itu dalam keadaan lagi haid. Ibu-ibu misal dalam keadaan lagi berhalangan mandikan mayit, maka habisnya balik ke rumah mandi lagi, hukumnya sunat. Walaupun doanya dalam keadaan lagi haid. Walaupun doanya dalam keadaan lagi haid. Kemudian yang keempat, mandi yang disunahkan. Yang keempat adalah ghuslul istisqa. Mandi apabila hendak melakukan sholat istisqa. Apa sih sholat istisqa? Sholat istisqa ini adalah sholat minta diturunkan hujan. Nah, seperti sekarang kita di Palembang kan sudah mulai banyak. Sebagian masjid-masjid musola melakukan sholat istisqa. Terlebih-lebih sholat istisqa ini kalau ada arahan dari ulama dan umara kita, sholat istisqa sebelum sholat istisqa puasa, maka kita wajib puasa. Jadi karena kita mentaati ulul amri, kita wajib untuk puasa. Misal kalau ada perintah itu. Nah, sebelum kita hendak melakukan sholat istisqa, sebelumnya kita disunahkan untuk mandi. Sunnahkah untuk mandi. Kapan masuk waktunya? Idza kana munfaridan inda iradati shalah. Kalau donyo nak salatnya istisqa ini salatnya dewean, maka donyo begitu hendak salat mandi dulu. Kalau donyo salatnya dewean di rumah salat istisqa, sebelum dia salat mandi dulu dewean. Nah, kalau donyo bakal menunaikan salat istisqa ini bakal berjamaah rami-rami dan disunahkan untuknya kapan akhir waktunya? Mulai dari terbit matahari sampai selesai orang sholat. Kapan sudah orang sholat sudah ada habis waktu sholat untuk istisqa. Kemudian yang kelima, mandi yang disunahkan yang kelima adalah ghuslul khusuf wa ghamar wa kusyuf. Ghuslul khusuf al-qamar wa kusufi syams. Disunahkan mandi bila hendak melakukan sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Sebelum kita hendak mandi, maka hendak sholat, maka sebelumnya kita disunahkan untuk mandi. Kemudian yang keenam, mandi yang disunatkan adalah mandinya orang kafir kalau setelah donya masuk Islam. Donya dalam keadaan bersih, masuk Islam, habis masuk Islam disuruh donya mandi. Kenapa? Karena mandi setelah masuk Islam itu hukumnya sunat. Bagi yang baru masuk Islam, habis donya masuk Islam, donya langsung sunat mandi. Ini disunatkan mandi kalau seandainya waktu donya dari dalam masuk Islam itu tidak berhadas besar. Kalau berbeda ceritanya kalau donya dalam keadaan berhadas besar, kemudian masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, maka wajib untuk dia mandi wajib. Tapi kalau donya itu tidak dalam keadaan hadas besar, langsung masuk Islam, maka disunatkan hukum donya mandi. Berbeda kalau donya dalam masuk Islam dalam posisi lagi sedang berhadas besar junub, maka donya wajib mandi. Kemudian selanjutnya al-ghuslul lil ifaqatil majnun. Mandi seseorang baru sadar dari gilonya. Gilo yang dimaksud adalah di antaranya, di antara nama sebutan gilo itu apa itu namanya? Ayan. Nah, habis donya sadar dari itu, maka donya mandi. Habis dari situ disunatkan hukumnya untuk donya mandi. Atau pingsan. Ada orang pingsan, sadar dari pingsan, maka disunatkan untuk donya mandi.
Kemudian selanjutnya, mandi yang disunatkan yang ketujuh adalah mandi setelah hijama. Apa sih hijama? Hijama ini adalah canduk. Habis bercanduk, setelah itu hukumnya sunat kita mandi. Baik yang mencanduk atau yang dicanduk, dua-duanya disunahkan untuk mandi. Kenapa memangnya? Karena itu bisa mengakibatkan badan menjadi lemes. Yang mengeluarkan darah dengan yang nengok darah itu bisa berefek badan menjadi lesu atau menjadi lemas. Kemudian selanjutnya, mandi yang disunatkan setiap kali bakal masuk ke dalam masjid. Kita bakal masuk ke masjid, sembahyang subuh, aman pacak sebelum datang ke sholat subuh ke masjid, kita sudah mandi dulu. Karena ini hukumnya sunat. Pergi kemana pokoknya tempat-tempat yang baik sebelumnya disunatkan kita mandi. Kemudian selanjutnya, mandi yang disunatkan adalah mandi setiap malam-malam Ramadan, sepanjang malam sampai 30 hari. Sampai 30 hari dalam 1 bulan penuh, kita disunatkan mandi. Kapan memangnya mandi itu? Mandi itu waktunya adalah maghrib. Begitu tenggelam matahari, setelah dari itu kita disunatkan untuk mandi. Tenggelam matahari artinya sudah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, sebelum kita sholat isya atau sholat tarawih, maka sebelumnya kita disunahkan untuk mandi. Jadi habis maghrib itu mandi, hukumnya sunat selama bulan Ramadan. Fungsinya, tujuannya disunatkan mandi untuk apa? Biar pas giliran kita sholat sunat tarawih, biar badan kita menjadi fit dan lebih menjadi semangat. Makanya hukumnya sunat. Kemudian selanjutnya, mandi yang disunatkan adalah mandi begitu hendak masuk ke kotanya Rasulullah. Ada orang umroh misal. Sebelum bakal donya masuk kota Mekah, misal taruhlah donya masuk dulu ke Mekah, ibadat umroh, selesai ibadat umroh, pengen ziarah ke Madinah. Sebelum dia datang ke Madinah, sunat untuk donya mandi dulu supaya cantik-cantik, bersih-bersih, cakep-cakep. Kenapa? Sebab karena kota yang bakal kita hadiri, yang bakal kita datangi adalah kotanya Rasulullah SAW. Maka dihukumkan mandi sunat hukumnya. Kemudian begitupun juga disunahkan mandi setiap kali kita bakal menghadiri acara-acara yang baik, yang islami. Sunnah sebelumnya mandi. Seperti apa? Seperti pergi majelis, pergi maulidan, pergi Isra Mi'rajan, pergi tahlilan, pergi majlis taklim, majlis zikir, dan semua majlis-majlis yang baik. Sebelumnya sunat hukumnya kita itu mandi. Kenapa sunat? Ya karena kita menghadap kawan, teman, wong yang ada di sekitar kita, di tempat ibadat kita menjadi nyaman kalau kita wangi atau kalau kita segar dan seterusnya. Makanya dihukumkan sunat mandi. Kemudian selanjutnya, bab selanjutnya yaitu babun najasat. Bab yang menerangkan tentang hukum-hukum najis. Bab yang menerangkan tentang hukum-hukum najis. Najis menurut secara arti bahasa, najis itu kullu mustakdzar. Semua sesuatu yang jorok, yang jijik kita melihatnya hukumnya najis. Tapi ini menurut arti bahasa. Menurut arti bahasa lughatan, najis itu adalah sesuatu yang kita lihatnya jorok. Berbeda kalau menurut kacamata syariat, najis itu adalah
sesuatu yang jorok yang tidak yang bisa mencegah sahnya sholat. Kalau sholat kena kotoran ini paca tidak sah, maka ya itulah najis. Ada kena kotoran, gara-gara kotoran ini sholat kita paca jadi tidak sah. Nah itulah najis begitu. Itulah najis. Kemudian di antaranya juga sesuatu yang najis, di antaranya adalah al-maitatu, bangkai atau dikitanya buntang, apa ya? Buntang atau bangkai itu hukumnya najis. Apa sih bangkai? Kategori bangkai. Kategori bangkai itu adalah hewan yang nyawanya hilang bukan dengan secara penyembelihan syariat. Hewan matinya itu bukan dengan cara penyembelihan sesuai syariat, maka hukum hewan yang mati itu adalah bangkai. Contohnya ada ayam, gara-gara kabut ini puyeng sampai akhirnya meninggal, mati ayamnya. Apa statusnya hukum ayam ini? Hukumnya adalah bangkai. Jangan kaki kita ngomong ini mubazir, daripada kaki rusak dibuang saya, kita sembelih lalu hewan sudah mati. Ya mana pak? Mana baca? Maka hukumnya hewan itu adalah bangkai, haram dimakan. Makanya tadi itu kalau kita tidak ngerti, ya hati-hati. Kita tidak tahu hewan itu disembelih secara syariat atau tidak. Kalau memang secara syariat maka boleh, tapi kalau tidak secara syariat maka bisa jadi tidak sah. Dan itu hukumnya haram. Hukumnya haram untuk kita makan dan najis. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum seluruh hewan di saat hewan itu masih hidup? Apa hukum hewan yang hewannya itu masih hidup kita cekel? Apa hukumnya? Hukum hewan, seluruh hewan di saat hewan itu masih hidup semuanya adalah suci, kecuali ada dua hewan yang tidak suci, yaitu anjing dan babi atau salah satu keturunan dari dua hewan ini. Contohnya bagaimana salah satu dari antara dua keturunan hewan ini? Misal contoh, kambing kawin sama anjing. Kambing kawin sama yang betinanya kambing, yang lanangnya anjing. Misal lahir bunting kambing nih punya anak kambing dia tadi itu melahirkan jenis kambing, tapi kambing ini berasal spermanya dari anjing. Nah, bagaimana cara kita nyekel anak kambing tadi? Najis ya? Hukumnya kenapa najis? Karena keturunan dari anjing. Pokoknya seluruh anjing dan babi itu hukumnya najis. Selain dari anjing dan babi, hewan tidak kata yang najis, Pak. Cicak najis apa? Cicak tidak najis. Yang najis hanya anjing dan babi. Cicak tidak najis, apapun tidak najis. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya hewan setelah matinya dengan cara tidak disembelih? Apa hukumnya hewan yang mati bukan dengan cara penyembelihan? Hukum hewan yang sudah mati bukan dengan cara penyembelihan, seluruh hewan itu menjadi najis. Seperti misal sapi mati, seperti pemiliknya tadi sayang duit kalau ini puluhan juta, sayang tadi dia sembelih akhirnya. Tidak boleh. Kenapa? Sebab karena sapi itu sudah berstatus bangkai. Kalau dimaksa kita paksa nak dimakan, maka hukumnya haram. Kenapa? Sebab karena bangkai adalah najis, makannya hukumnya haram. Ini tadi hati-hati ya.
Seluruh hewan setelah mati najis kecuali 3 yang tidak najis. Yang pertama, manusia tidak najis. Yang kedua, belalang kalau dia mati tidak najis. Yang ketiga Yang ketiga ikan, iwak. Iwak kalau mati tidak najis, Pak. Kita meliwat dari pasar sana, pas di pasar segernya iwak ni hidup. Sampai ke rumah mati. Boleh tak dimakan? Tidak, hukumnya boleh karena ikan itu tidak najis. Ikan itu tidak najis. Kemudian selanjutnya al hayawanat ma'kula idza matat bi zakatin syar'iyyah fahiya taharah. Hewan yang boleh dimakan dagingnya kalau hewan itu mati dengan cara penyembelihan sesuai syariat, maka hukum hewan itu adalah suci. Ana ulang lagi. Hewan yang dibolehkan dalam syariat makan dagingnya, kalau hewan itu disembelih secara syariat, maka makan daging hewan itu adalah suci. Seperti contoh Pak, makan hewan yang boleh dimakan dagingnya apa? Kambing. Kambing boleh tak dimakan dagingnya? Disembelih, boleh tak makan dagingnya? Apa hukum dagingnya? Hukum dagingnya adalah suci, tidak najis. Nah, kemudian sebaliknya, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kalau hewan itu disembelih secara syariat sekalipun, maka tetap hukum daging hewan itu tidak suci. Seperti contohnya macan. Macan boleh tak dimakan dagingnya, Pak? Macan tidak boleh dimakan dagingnya. Misal ada wong korban pas lebaran, korban sapi sama kambing. Kok ada wong yang aneh, yang disembelih bukan sapi sama kambing, tapi yang disembelih adalah macan. Dia nyembelih secara syariat loh. Secara syariat nih disembelihnya. Apa hukum dagingnya? Tetap hukum dagingnya najis. Tidak boleh dimakan. Jelas, Pak? Baik, kemudian selanjutnya, apa hukum bulu seluruh hewan? Apa hukum bulu hewan? Hukum bulu hewan yang boleh dimakan dagingnya, kalau bulunya lepas maka hukumnya suci. Kita bahas masalah bulunya. Hewan yang boleh dimakan dagingnya, bulunya lepas dari badannya, hukum bulunya suci dan najis. Kira-kira hewan apa Pak yang boleh dimakan dagingnya? Sapi. Bulu sapi lepas kita cekal boleh tak? Najis tak? Tak. Jelas Pak? Dan bulu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kalau bulunya lepas maka hukum bulunya dinilai najis. Seperti apalah Pak? Kucing. Kucing boleh tak dimakan dagingnya? Bulunya lepas, apa hukum bulunya? Najis. Makanya hati-hati yang ingon kucing. Hati-hati, kucing sejadah jangan ada bulu kucing membaca. Kenapa? Karena bulu kucing itu najis. Bulu kucing itu hukumnya najis. Kenapa alasannya najis? Kenapa alasannya najis? Karena kucing adalah salah di antara hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka kaidahnya seluruh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bulunya lepas dari badannya, maka hukum bulunya adalah najis. Najis. Berbeda dengan hewan yang boleh dimakan dagingnya, bulunya tidak najis.
Wal hayawanat ghairu ma'kula idza matat kulluha najisatun walau dzubihat. Dan seluruh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kalau hewan itu sudah mati maka tetap hukumnya adalah najis walaupun hewan itu disembelih secara syariat. Tetap najis. Kucing disembelih secara syariat ini tetap najis. Singo disembelih Unggullah sembelihan cak manolah tetap hukumnya najis. Kenapa? Karena memang sudah ditetapkan hukumnya tidak boleh dimakan. Hewan salah satu yang tidak boleh dimakan. Insyaallah jelas habis ini. Jelas ya. Nah, adapun bulu hewan ini tadi belum lepas dari badan. Kalau tadi kita bahas bulu yang lepas dari badan hewan, hukum bulunya bisa jadi najis, bisa jadi tidak najis. Itu ketergantungan hewannya. Kita tengok dulu. Nah, mak mano kalau bulunya tidak lepas, masih nempel di badannya, maka hukumnya sesuai hukum hewannya. Hukumnya sesuai hukum hewannya. Seperti kucing tadi. Bulunya tidak lepas, masih nempel di badan. Kita cekal bulu kucing, kita kosok-kosok. Najis apa? Tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena hukumnya asal kucing memang tidak najis. Hukum asal hukum najis hewan yang najis itu cuma ada dua. Anjing dan babi. Kalau seandainya anjing dan babi, anjing bulunya tidak lepas kita cekal, itu tetap najis. Nak lepas, nak tidak lepas tetap najis. Berbeda sama kucing tadi. Kalau kucing bulunya tidak lepas kita cekal tidak apa-apa. Tapi kalau bulunya lepas, maka hukum bulunya adalah najis. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum laban? Laban ini artinya susu. Susu yang dimaksud adalah susu hewan. Susu hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka minum susunya boleh. Hewan yang boleh kita makan daging hewan itu berarti minum susu hewan itu boleh. Seperti apa hewan yang boleh dimakan? Kambing, sapi, boleh dimakan kan dagingnya, maka susunya boleh diminum. Susunya boleh diminum. Nah, kalau susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, hukumnya minum susunya adalah najis. Seperti apa, Pak? Apa namanya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya? Apa? Kuda boleh dimakan. Kuda sama seperti sapi ya? Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka minum susunya tidak boleh, najis. Susu beruang. Beruang boleh tidak dimakan? Boleh tak, Pak? Beruang itu hewan yang tidak boleh dimakan. Tapi susu yang ada itu merek nyobain. Susunya tetap susu sapi itu. Iya, susu sapi. Beruang punya nama. Susu kebo, sapi punya nama. Ada istilahnya deh. Jadi susu itu ya tetap susu sapi boleh. Tapi kalau kita ngembenin susu beruang di pera misalnya, tidak boleh karena hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jelas, Pak? Kecuali ada satu-satunya tidak diboleh makan dagingnya tapi boleh minum susunya. Apa nama? Makan dagingnya boleh, haram, dosa, haram, tidak boleh. Tapi minum susunya boleh, apa lah? Susu ASI, satu-satunya itulah, kata lain dari itu. ASI boleh diminum, tidak najis. Tapi makan daging jangan, tidak boleh.
Baik, kemudian selanjutnya hukum sperma. Spermanya hewan termasuk. Nah, sperma ini spermanya hewan, sperma hewan. Seluruh sperma hewan itu hukumnya najis. Seluruh sperma hewan seluruhnya hukumnya suci kecuali dua. Sperma hewan yang najis itu cuma dua. Spermanya anjing dan babi. Selain dari sperma itu hukumnya adalah suci. Ini menurut pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua dalam hukum ilmu fikih, spermanya manusia dan sperma hewan yang boleh dimakan dagingnya hukumnya suci. Hukumnya suci. Ini menurut pendapat Imam Rafi'i. Jadi yang suci itu sperma manusia hukumnya suci apa tidak, Pak? Sperma itu najis apa suci? Yakin? Yakin. Ya, kita ini dari sperma, kalau sperma najis kita melok jadi najis juga. Sperma tidak najis. Sperma itu tidak najis. Sperma manusia sama sperma hewan yang boleh dimakan dagingnya, spermanya adalah suci. Berarti kambing, spermanya tidak najis, suci. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sperma manusia dan sperma hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua tadi sperma hewan dan selain dari sperma hewan, selain dari sperma manusia semuanya najis. Hanya yang suci itu sperma manusia baik. Selain dari manusia, nah hewan itu hewan yang boleh dimakan dagingnya atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ini tetap najis. Hewan apa sperma hewan ini? Aduh, agak pun nggak anak kita tak tahu benar ini anak bidak, aduh ini anak bidak. Apa mani gajah apa itu? Nah, kalau memang benar ini mani gajah najis. Gajah boleh tak dimakan? Spermanya najis. Gawak semayang, kalau di dompet gawak semayang baca tidak sah semayang. Nah, itu hati-hati. Itu diperhatikan, jangan sampai kita keteledoran. Anak kira kita cukupkan dulu sampai sini. Mungkin setelah dari sini kita lanjut sesi tanya jawab. Bisa dijawab kita jawab, belum bisa kita jawab kita carikan jawaban. Jatuh tiba. Ya. Pokoknya kawin silang, hewan kawin silang. Pokoknya masih ada berbau keturunan dua hewan ini antara anjing dan babi, maka keturunan antara anjing dan babi semuanya divonis hukumnya najis, sama seperti anjing dan babi. Walaupun kambing tadi berwujudnya kambing, tapi dia punya bapak adalah anjing, maka hukum anjing kambing itu walaupun wujudnya kambing kita tetap najis dianggap. Karena dia adalah keturunan dari anjing. Jadi keturunan anjing dan babi semuanya hukumnya najis gitu. Kedua, yuk. Baik, jadi kalau kita ragu makan di tempat yang kita tidak tahu ini disembelih secara syariat atau tidak, kita ragu, itu namanya jatuhnya syubhat. Jatuhnya syubhat. Itu kan tidak jelas antara halal atau tidak ini. Kalau kita masih bimbang, masih ragu, berarti nyampaknya ke hukum syubhat. Maka syubhat itu 75%-nya mengarah ke haram. Maka lebih baik tidak usah beli ke situ, tidak usah
Lebih baik tidak usah. Kalau kita takut dihukum haram, maka ya jauh lebih abdul kita nyembelih dewek dan kita makan dewek. Itu jauh lebih abdul. Iya betul. Ada pertanyaan yang lain, fadhol. Ya. Jadi yang memang disunati itu mandinya maghrib, bukannya sore. Jadi apa? Jadi sore itu tidak mandi, mandinya habis maghrib baru mandi. Iya. Mandi yang memang disunatkan di Ramadan itu adalah mandinya waktunya ba'dal maghrib. Memang tidak dianjurkan kita mandi sore hari. Yang disunatkan, mandi yang disunatkan itu setiap malam bulan Ramadan dan waktunya adalah ba'dal maghrib, dan itu hukumnya sunat. Jadi yang sudah dilakukan oleh ibu itu benar, tidak salah, dan itu sunat. Iya, pertanyaan yang lain. Hewan yang sudah disembelih itu kan tidak najis ya. Bagaimana hukum darahnya? Misalnya kita masak kan masih ada di dalam daging itu. Berapa persen yang boleh dimakan darahnya dari daging tadi? Darahnya? Iya, itu sih kecil. Masih darah. Masak itu darah tadi. Itu kan sudah halal. Itu kan penyembelihan itu kan sudah menghalalkan segalanya, seluruhnya. Sudah, kalau di penyembelihan secara syariat sah galau, boleh galau, tapi yo ngapain kita makan darah? Jadi kan aman baca dibersihkan, darahnya dibuang. Kalau jelas ngapain tadi di siang harus bersih dulu, bersih dibersihkan lagi, dicuci lagi dan yo kalau nak nurut kan daging itu dari darah. Jadi kalau pacak dibersihkan darahnya, bersihkan dulu darahnya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa memungkinkan lagi, masih lekat, ya sudah maafu. Ya Bapak. Darah itu secara umum haramnya apa? Secara umum darah itu apa namanya, najis, haram dimakan, tidak boleh. Daerah tertentu kan itu khusus darah masak. Nah kalau dakce itu tidak boleh, khusus darah tidak boleh, tidak dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan tentang mandi di bulan Ramadan. Sesudah maghrib itu sunnah. Sekarang Anda mau berkendara kalau mandi begitu. Ketika kita sudah buka, ada akunnya buka kan?